Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berdoa Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mazmur ini berasal dari Miktam, dari Daud Bapak Ibu. Jadi ini merupakan seruan, doa, pengalaman iman yang dikerjakan oleh Daud. Daud dalam hal ini memahami dan meyakini bahwa apapun dan seberat apapun persoalan di dalam kehidupannya, dia tidak akan goyah. Kenapa Bapak Ibu? Mengapa dia tidak goyah dan berdiri tegak Bapak Ibu? Dikatakan dalam ayat 8 ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Benar Bapak Ibu. Kalau kita hari-harinya, setiap harinya terus memikir-mikirkan, memandang hanya kepada masalah dan pergumulan kita bisa stres Bapak Ibu. Kita bisa tidak bersyukur menjalani hidup ini. Kita bisa dan akan berkata putus asa. Kalau pandangan pikiran kita, arahan pikiran kita dan buatan kita hanya kepada masalah kita. Hanya kepada apa yang tidak ada pada kita. Jikalau fokus kita kepada situ, kita akan diajarkan untuk tidak bersyukur. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, Inang, bagaimana caranya aku memandang kepada Tuhan? Hati, jiwa, pikirannya tertuju kepada Tuhan. Hari-harinya tidak dilewatkan dengan terus berhubungan dengan Tuhan, dengan berkomunikasi dengan Tuhan, dengan membaca firman, mendengarkan renungan ini, dan berdoa kepada Tuhan. Itu pandangan kepada Tuhan. Artinya, orang yang terus memandang kepada Tuhan sama halnya dengan orang yang terus berharap kepada Tuhan, dia akan dikuatkan. Sebab firman ini juga berkata, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Orang yang terus memandang kepada Tuhan meyakini dia bersama-sama dengan Tuhannya. Tuhan kita itu tidak jauh. Dia sangat dekat sekali dengan kita. Maka orang yang terus mengandalkan Tuhan itu Bapak Ibu, dia orangnya kuat. Kalaupun mungkin kita pernah melihat ada seseorang mungkin hidupnya, keluarganya terus dihantam oleh masalah. Kita mengetahui dia punya banyak sekali persoalan, penderitaan, atau bahkan dia menjadi tinggal sebatang kara atau menderita. Tetapi dia menjalani hidupnya baik-baik saja. Dia menjalani hidupnya enjoy. Dia menjalani hidupnya dengan penuh syukur. Yakinlah Bapak Ibu bahwa dia bukan tidak menderita, tetapi pada akhirnya dia memutuskan bahwa pandangannya, arahan matanya hanya kepada Tuhan. Dan dia menyadari kalaupun di dunia ini dia terlihat hidup sendiri, tetapi sesungguhnya dia bersama-sama dengan Tuhan. Hendaknya kita demikian Bapak Ibu. Kita tidak berjalan sendirian, kita tidak berjuang sendirian, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Maka jangan pernah goyah terhadap setiap hal apapun yang saat ini menimpa kita. Tetap kuat dan tetap semangat Bapak Ibu, supaya kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maka mari kita katakan Bapak Ibu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan melepaskanmu dari segala persoalan dan pergumulanmu. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan perkenanan Tuhan, dengan berkat Tuhan yang melayakkan kami Bapa terus memanggil Engkau dan menghadap kepada Tuhan dan juga memandang Tuhan, menunjukkan mata kami hanya kepadamu saja, pandangan kami di dalam pengharapan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang bersemangat, biarlah kami menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang benar-benar penuh dengan pengharapan. Sekalipun mungkin Tuhan persoalan dan pergumulan dalam hidup kami tidak henti-hentinya, tetapi karena perkenanan Tuhan itu melayakkan kami menjadi benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari puncak Gunung Tabor, gunung yang diyakini Yesus mengalami transfigurasi, yaitu Yesus, Elia, Musa, dan beberapa murid bersama dengan Yesus pada saat itu. Yesus mengalami transfigurasi di Gunung Tabor ini dan sudah dibangun menjadi suatu gereja oleh Ordo Fransiskus. Terima kasih.